血萧的死，哈哈，只可惜33天剑门，绝仙门，来，就来33天剑，仙剑不木鱼。赵来，怎么体力这么好啊？是新加入你们矿队。暮云，吓人一跳。定能成事。不是，是在仓皇小世界内有木鱼。敢坏我33天的是你，你又。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-552. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 551. Sebelumnya, di saat kondisi Muyun tak baik-baik saja, Yunlan pun datang untuk bisa menghabisinya. Namun dia tidak akan langsung melakukan hal itu, pasalnya Yunlan sudah memiliki sebuah rencana, yakni membuka gerbang alam atas secara paksa. Karena dan begitulah para immortal akan turun ke alam fana dan membuat dunia ini akan menjadi sangat kacau akibat hukuman surgawi. Muyun tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dia mengambil resiko yang sangat besar, yakni dengan menyerap seluruh serangan yang tertuju kepadanya. Itu akan membuat kekuatan Muyun mengalami peningkatan yang luar biasa. Dengan begitulah rencana Yunlang lagi dan lagi kembali dia gagalkan. Di saat Yunlang hendak menghabisinya, ayah Muyun datang untuk bisa melindunginya. Sesaat kemudian, sebuah pilar cahaya muncul untuk bisa membawa semua orang di sini naik ke alam atas. Dan begitu maka Muyun akhirnya bisa kembali juga ke alam atas. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat semua orang sudah naik, Muyun dan Yunlang saling bertatapan, di mana Yunlang berjanji kalau dia akan menghabisi Muyun apapun yang terjadi. Tapi Muyun tidaklah takut dan dia malah memberikan tantangan balik kepadanya, kalau dialah yang akan membuatnya kehabisan banyak darah. Karena bagaimanapun, Yunlang harus membayar semua yang telah dia lakukan. Yunlang hanya mentertawakan perkataannya saja. Pasalnya, akibat pertarungan yang dianggap remeh itu, ada dalang yang jauh lebih besar lagi. Tentu saja Muyun penasaran sekte mana lagi yang bekerjasama. Sekte mana lagi yang telah bekerjasama untuk bisa menghabisi dirinya. Tapi tentu saja Yunlang tidak akan memberitahunya, karena semua itu akan menjadi penyesalan panjang dari Muyun. Dia berharap gurunya itu bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Karena dan begitulah dia bisa menemui dirinya di sekte pedang surgawi ke-33. Yunlang pun segera naik ke alam atas, sedangkan Muyun akan mencari jawabannya sendiri. Karena bagaimanapun sekarang dia telah kembali ke alam peri. 血萧的死，哈哈，只可惜33天剑门，绝仙门，来，就来33天剑，仙剑不木鱼。 Di sisi lain, terdapat dua orang tetua yang sedang membicarakan Yunlang. Karena bagaimanapun dia adalah putra dari pedang surgawi yang dibimbing langsung oleh 33 pedang abadi dari sekte pedang surgawi. Kali ini, Jian dan Tian berharap kalau Yunlang telah berhasil menjalankan rencananya. Tetua ini membenarkan hal itu karena dia sekarang telah tiba di alam abadi. Sehingga ia akan menyambutnya dan baik dan juga memberikan bimbingan agar ia tidak kalah hebat dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya. Hanya saja tetua Jian dan Tian sudah tidak ingin mendengar nama para pemimpin sebelumnya. Xin Hai meminta maaf, selain itu Yunlang juga memberitahu tentang Muyun yang berasal dari dunia kecil Changhuang. Tapi dia itu tidaklah ingin mendengarkan siapapun untuk membicarakan nama Muyun. Sesaat kemudian formasi koneksi telah retak yang tentu saja membuat orang-orang ini penasaran. Siapakah yang telah begitu berani mengganggu formasi koneksinya? Jian dan Tian mulai berpikir kalau ini semua adalah ulah dari Muyun. 定能成事。不是，是在仓皇小世界内有木鱼。敢坏我33天的是你，你又。 Apakah musuh lamanya itu benar-benar kembali?
Scene berpindah kepada Muyun di mana dia baru sadarkan diri. Sesaat kemudian ada seorang gadis cantik yang menemuinya di mana gadis itu bernama Lin Xianji. Muyun tidak tahu di mana dirinya sekarang, jadi dia pun memberikan sebuah batu kepada Lin agar ia bisa memberitahu di manakah mereka sekarang. Lin Xianji memberikan pujian karena sangat jarang orang dari alam bawah memiliki kepintaran seperti Muyun. Dia mempersilakan Muyun untuk mengatakan apa saja yang dia inginkan kepadanya. Muyun teruslah memberikan begitu banyak kristal hingga membuat gadis ini senang. Muyun bertanya di manakah tempat ini, yang ternyata adalah lapangan batu pusaka gelap sekte pedang daun tunggal. Tempat ini sangatlah kaya akan kristal manusia iblis. Tugas Muyun yang berasal dari alam bawah adalah menambang kristal di sini. Ini merupakan sebuah peraturan baku di mana mereka yang baru saja naik ke alam atas harus menyelesaikan penambangan dulu. Tapi jika dia bisa mencapai alam abadi tingkat pertama, maka Muyun bisa langsung menjadi murid resmi. Muyun sebenarnya tidak terlalu peduli, namun Lin Xianji berusaha untuk mengejarnya karena bagaimanapun dia harus mendengarkan seluruh perkataannya. Pada akhirnya Muyun bisa melihat dengan jelas kalau orang-orang di sana memang melakukan penambangan. Gadis ini memuji stamina Muyun padahal dia baru saja tiba di alam atas. Sesaat kemudian tetua jin bertanya apakah Muyun merupakan penambang baru. Ternyata Muyun akan berada di dalam kelompok tetua jin. Di saat dirinya memperkenalkan namanya membuat mereka berdua menjadi sangat terkejut. Pasalnya nama ini sangatlah mengerikan terutama di alam atas karena nama Muyun begitu terkenal. 赵来，怎么体力这么好啊？是新加入你们矿队， 暮云， 吓人一跳。 Lin memperkenalkan Muyun sebagai sepupunya, jadi jin itu harus memperlakukannya dengan baik. Tapi jin itu hanya baik di hadapannya saja. Setelah Lin pergi, dia mulai memperlihatkan kesombongannya dan meminta Muyun untuk segera bekerja. Ia juga seharusnya tidaklah mengandalkan sosok Lin. Muyun cukup kesal dengan perkataannya, namun di saat dia hendak menabok jin, ada tetua Aotian yang muncul. Yang mana dia itu telah babak belur. Ialah yang akan membawa Muyun untuk ke tempat kerjanya. Melihat apa yang terjadi kepadanya tentu saja membuat Muyun terkejut. Pasalnya Aotian itu dipukuli sampai menjadi seperti itu. Ternyata dia yang baru berada di ranah limbo tingkat ke-7 hanya menjadi seorang adik kecil saja di tempat ini. Ia pun baru menyadari kalau meskipun dia di alam bawah merupakan seorang tetua besar, namun di sini dia tidaklah begitu berarti. Uji Aotian pun meminta maaf mengenai apa yang telah dia lakukan selama ini kepada Muyun. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan memberikannya sebuah pil, di mana seketika saja luka yang ada pada tubuh Aotian pun disembuhkan. 无效。 现在我才知道，唉，我区事情，我无极傲天不对，没问题，没问题。 Berhubung tugas mereka adalah menambang, maka ini bukanlah perkara yang sulit untuk Muyun. Ia bisa dengan mudah melakukan pencarian mengenai kristal mana saja yang memiliki kualitas yang bagus. Benar saja, Muyun bisa menambang dengan sangat mudah. Ini bahkan membuat Aotian terkejut, karena dia yang sudah menggali begitu banyak hanya bisa mengumpulkan sedikit kristal saja. Melihat Muyun yang menyentuh hal itu seketika saja membuat Aotian terkejut. Karena bagaimanapun, para pengawas yang ada di sana tidak akan mengizinkan mereka menyentuh kristal tersebut. Karena jika tidak, kultivasi mereka akan dihapus. Sesaat kemudian ada pria bernama Wang Dava. Ia bisa melihat dengan jelas apa yang telah mereka lakukan. 暮云，你怎么找到的？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun memperlihatkan mengenai begitu banyak batu kristal berkualitas tinggi. Di sini Muyun memperlihatkan begitu banyak batu kristal berkualitas tinggi yang telah berhasil dirinya dapatkan. Ini semua membuat rekan-rekan Muyun menjadi sangat terkejut karena sepertinya dia akan membentuk sebuah pil. Aotian pun sempat memberikan Muyun sebuah pil, namun langsung saja dia buang. Karena kualitas pil itu benar-benar sangatlah buruk. Jadi dia akan membuatkan mereka sebuah pil yang memiliki kualitas bagus untuk bisa membantu mereka mengalami peningkatan. 不该问的别问，这一夜剑法还真是腐败。之前分发的人阳丹，
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.